Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu, itu Allah sudah tahu ini akan berbahaya buat makhluknya. Dan Allah ciptakan untuk menunjukkan keajaibannya, bahwasanya Allah mampu mengerjakan apapun. Dan Allah kalau menghalalkan sesuatu, Allah tahu itu kebutuhan. Maka Allah jadikan itu sebagai hal yang baik buat dia. Nah, saya angkat kisah perdebatan antara seorang syekh di Damaskus dengan seorang pastor. Pastor ini berarti dari Katolik, ya. Kalau Protestan berarti pendeta. Pastor ini naik di podium debat besar-besaran antara Kristen sama Islam waktu itu di auditorium yang dihadiri ribuan orang di kota Damaskus di Syria. Pasturnya naik duluan di atas podium, syekhnya nunggu di depan, di bawah. Kata pastor, kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah berhala, nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah patung, nggak boleh sembah berhala yang dianggap tidak hidup oleh mata manusia. Anggaplah batu-batu. Sementara kalian semuanya menyembah berhala. Kata pasturnya, buktinya kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan juga batu. Apa bedanya dengan patung yang dibuat? Kalau patung ini singa, itu kan rumah, tapi sama saja batu. Ini disujudin nggak boleh, tapi itu kok sujud boleh. Ini nggak boleh meminta menghadap kepadanya, ini kok bisa menghadap kepadanya, gitu kan? Sama aja berarti kalian sembah berhala. Ini kalau orang belum paham pasti mengatakan benar. Ini tuh. Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab. Kalau dalam fikih kita, dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan, hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran, ya maaf azakumullah, dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran. Subhanallah, hewan yang jorok memang kotor, gitu kan? Kata dia, kalian mengharamkan babi karena makan kotoran. Saya mau buat peternakan babi terbesar di Eropa, yang saya berikan minumannya susu, makanannya sayuran, nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam makan kotoran. Baik, ini dua syubhat yang dilempar ke umat Islam. Kalau orang awam nggak ngerti pasti susah jawabnya. Tapi subhanallah, Allah siapkan para pejuang-pejuang untuk membela agamanya. Syekhnya ini senyum waktu dilemparkan dua, berdiri dari kursinya di depan, dia minta mic, dia bilang, pastor saya minta anda tetap di podium, silakan di atas, tidak usah turun. Dan saya akan jawab sementara saya di sini. Tujuannya, syekhnya ingin menunjukkan kepada umat Islam yang hadir di auditorium pada saat itu, ini bukan hal yang berat, ini hal yang ringan kok sebenarnya. Lalu sambil dijawab sama dia bilang, kalau yang pertama anda menganggap kami menyembah berhala karena kami sujud menghadap Ka'bah, itu pemahaman yang salah besar pemahaman itu. Kami nggak pernah menyembah Ka'bah. Kami ini umat Islam sangat patuh dengan Tuhan kami Allah, dan kalian tahu orang-orang Nasrani ada Tuhan namanya Allah. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah, kami berdoa menghadap sana, itu karena adanya perintah Allah, bukan karena fisiknya. Kalau perintah Allah sujud menghadap pohon, kami menghadap pohon. Ke lautan, kami ke lautan. Karena perintahnya ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Jadi bukan karena itu. Dan ada salah seorang sahabat Nabi kami bernama Umar bin Khattab yang pernah berdiri di depan Hajar Aswad, batu yang ada di dekat pintu Ka'bah, sambil teriak dengan suara keras berkata, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya lihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hajar Aswad hanya dicium karena itu perintahnya, nggak lebih daripada itu. Ini sedikit saya keluar dari kisah ini, banyak jemaah kita ini aneh-aneh. Ini terutama subhanallah, saya nggak tahu kenapa dari Indonesia itu. Masuk ke sana, Hajar Aswad cium sambil kopiahnya dicabut, digosok-gosok. Kenapa? Bapak gosok wangi. Ya pastilah wangi. Coba kalau Hajar Aswad tidak dikasih minyak wangi, jutaan orang yang cium, bau nggak? Ya pastilah, gitu kan. Perintahnya disuruh cium, gitu kan. Maka dibubuhi minyak wangi. Perintahnya itu kata Umar, hanya dicium, tidak lebih yang lain. Ada yang datang bawa gunting, bukan untuk tahallul. Untuk apa? Gunting kiswah. Kain dibuat di Mekah, menghiasi Ka'bah digunting, dibawa pulang jual, sampai ratusan juta jadi jimat. Ini apa ini?
Dari mana kain bisa memberikan manfaat, saudaraku? Pakai akal sehat sebagai manusia, ini gimana sih? Gitu kan? Tapi seperti itu, sampai kemana ada jemaah umroh kita ditangkap sama polisi Saudi, gara-gara dia gunting kiswa Ka'bah besar. Kan biasa ada yang gunting kecil ya, ini enggak, digunting besar sama dia. Tangkap, masuk penjara tuh. Ini ngawur ini, untuk apa? Nah, jadi salah, ini nggak boleh gitu kan? Baik, jadi Ka'bah itu berapa kali mau rubuh direnovasi loh. Saya waktu masih mahasiswa sana pernah kerajaan Saudi renovasi, ditutup seperti bangunan kita ditutup biasa pakai triplek, lalu direnovasi, diperbaikin biasa. Itu bangunan biasa, cuma dia simbol yang Allah suruh jadikan sebagai kiblat. Perintah Allah di sini, bukan karena kasus rumahnya. Penting ini ya. Sama dengan orang juga waktu saya masih mahasiswa di Madinah, ini sedikit saya tambahkan saja supaya lebih jelas. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah, itu sering kali setiap tahun ditawarkan mahasiswa Indonesia untuk kerja menjaga depan kuburan Nabi, gitu kan? Jadi nanti kalau ada jemaah haji diingatkan, hati-hati Pak, di sini Bu cuma sekedar salawat saja, baca salam kepada Nabi terus pergi, nggak boleh berdoa menghadap kuburan, hadapnya kiblat, karena kan kuburan Nabi membelakangi kiblat, gitu kan? Kalau dari depannya. Maka kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, bahwa bapaknya itu surbannya digosok-gosok, kopiah digosok-gosok, ini di pintu kuburannya Nabi nih. Kalau ditanya kenapa, bilang ini berkah. Berkah dari mana ini? Ini besi ini. Oh, seperti besi masjid ini. Untuk memperindah, tutup supaya orang tidak sembarangan masuk. Itu saja. Bukan di situ berkah. Berkah itu menjalankan sunnah Nabi, perintah Nabi, iya. Kenapa keluar dari fitrah itu? Ada yang lebih parah, nyurat ke Nabi. Loh iya. Jadi di kuburan Nabi itu ada lubang. Dikuras, kertas diputar-putar, printer kecil dilempar. Kalau kita lalai sedikit dilempar ke dalam. Selesai musim haji disapu tuh. Dalamnya sudah macam-macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa, ada macam-macam. Isinya apa? Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, sembuhin penyakit saya. Ini kalau Rasulullah hidup dimarahin tuh. Gimana minta sama orang mati? Nabi SAW bilang sama sepupunya Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat, hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyusahkanmu, dan Allah tidak ingin kau tertimpa, kau tidak akan tertimpa kesusahan itu. Walaupun mereka semua ngurumuninmu. Ini satu Jakarta mau susahin kita, Allah nggak mau kita tertimpa, tidak bakal kena. Dan kalau seandainya satu kaum ingin kemudahan untukmu, ada sesuatu yang ingin mereka berikan kepada kamu, dan Allah tidak ingin kau dapat, kau tidak akan dapat walaupun mereka berusaha memberikan. Ini sudah sabda Nabi SAW, dan kata Nabi, sesungguhnya semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, semua ya tulisannya sudah kering, tintanya ya, dan bukunya sudah ditutup, selesai. Takdir di atas tidak akan berubah, gitu kan? Ini jelasin. Kembali ke bahasan tadi. Jadi Ka'bah kasuistiknya karena perintah Allah, nggak lebih dari itu, gitu kan? Jadi jangan kaget kenapa Ka'bah direnovasi ya, memang direnovasi, kalau nggak rubuh, gitu kan? Yang kedua, ternyata syekhnya ini kan kembali pada syekh tadi. Syekhnya ini rupanya mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, maksud saya perkembangan ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan agama. Jadi ternyata penelitian terakhir itu, daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa mentransfer sifatnya hewan itu. Ya, itu penelitian yang terakhir. Maka ternyata adanya larangan-larangan dalam Islam untuk memakan hewan-hewan yang buas, yang bertaring, itu bisa mentransfer sifatnya. Dan babi ini ternyata selain makan kotoran, selain punya cacing pita dan beragam macam masalah dalam hidupnya, gitu kan? Itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kejelasan kepada kita tentang karakter, ada sifat buruknya. Jadi itu berbahaya. Syekhnya tunjukkan kepada kita, dia bilang pada panitia, tolong panitia datangkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. Jadi contohnya kan babi sama ayam, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu, dinaikkanlah babi 2 ekor jantan 1 betina, dan diperlihatkan di atas panggung, kebetulan orang lihat semua nih. Ternyata ada satu sifat jantan babi ini, kalau dia berdekatan sama jantan yang lain dan ada betinahnya, jadi istilahnya ini babi A dan babi B, gitu kan? Ini si babi C, si betinanya. Babi B ini adalah suaminya babi si C. Nah ini ada babi A yang di sebelahnya dia jantan. Ternyata kalau jantan sama jantan berdekatan dan ada istrinya si jantan yang satu nih, itu dia saling merangsang jantan sama jantan dulu.
lalu dia menggauli istrinya sendiri, kemudian dia kembali merangsang temannya untuk menggauli betinanya dia. Itu terjadi di depan mata. Jadi jantan sambil jantan saya merasa, dan dia biarkan istrinya digauli oleh jantan yang lain. Sudah dilihat? Kata syekhnya sudah lihat? Turunkan, naikkan ayam. Ayam naik, 2 jantan atau betina. Apa yang terjadi? Yang jantan bersaing, dan yang menang akan mempertahankan betinanya, mustahil disentuh oleh jantan yang lain sampai dia mati, gitu kan? Kata syekhnya, sudah lihat? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Nah kan tadi perumpamannya babi sama ayam, gitu kan? Artinya kita dalam Islam punya mahram, istri kita nggak boleh sembarangan orang lihat. Saudari, ibu, ya nggak boleh. Mau datang nikah, kalau misalnya anak atau ibu kita dia datang lamar, ada syaratnya, peraturannya, harus ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi, ada wali, baru bisa. Itu pun cuma dia sendiri, nggak boleh orang lain, nggak boleh satu perempuan dikeroyokin, kan nggak boleh. Nggak ada monoandri dalam Islam, gitu kan? Tidak ada, dilarang. Poliandri maksud saya, tidak ada poliandri. Yang ada poligami, tapi poliandri nggak ada, cuma dilarang dalam Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana syekhnya memberikan gambaran. Ini kalau kita faham, teman-teman sekalian, ternyata Allah Azza wa Jalla mengharamkan sesuatu dan memerintahkan sesuatu pasti baik buat kita, maka kita akan luar biasa.